Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hamasa TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ketemu lagi dalam channel ini. Dan dalam kesempatan ini, kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin. Perlu kita ketahui bersama bahwa bagusnya bacaan Al-Quran bukan hanya terletak pada suara yang bagus atau lagu yang bagus, ya, sehingga orang terlena mendengarkannya. Tetapi bagusnya bacaan Al-Quran juga terletak pada bacaan atau tajwid yang benar. Contoh, misalnya kita ambil surat At-Takatsur. Kami contohkan dengan contoh yang orang membaca memakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan selanjutnya yang kedua, contoh orang membaca Al-Quran dengan nada yang bagus tetapi tajwidnya tidak benar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, di sini ada dua contoh. Silakan sahabat Hamasa menilai bagus bacaan yang pertama atau yang kedua. Tentu bacaan yang pertama yang bagus. Kenapa? Karena memakai hukum tajwid yang benar, makhraj yang benar, dan panjang pendek yang benar. Ketimbang yang kedua tadi, bagus nadanya, ya, tetapi tidak memakai hukum tajwid yang benar. Namun pada kesempatan ini, kita akan membahas hukum nun dan tanwin. Baik. Sahabat Hamasa TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allamah Al-Jamzuri rahimahullah, beliau mengatakan, Linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Beliau mengatakan, bagi nun sukun dan tanwin ada 4 hukum, ambillah penjelasanku. Adapun 4 hukum tersebut dalam hukum nun sukun dan tanwin, yang pertama al-idhar al-halqi, yang kedua al-idgham. Namun al-idgham ini ada 2 pembagian. Yang pertama al-idgham bi gunnah, ya, dan yang kedua al-idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga al-iqlab, ya. Dan yang terakhir, yang keempat, al-ikhfa. Dan kita akan bahas satu persatu dan masuk kepada pembahasan al-idhar al-halqi. Al-idhar al-halqi menurut bahasa adalah huruf yang dibaca jelas. Menurut istilah, yakni mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada gunnah pada huruf yang diidharkan. Nah, jadi kita simpan dulu, kita harus ketahui dulu bahwasannya al-idhar ini membacanya tidak dengung, namun membacanya jelas, tanpa ada dengung, tanpa ada samar sekalipun. Allamah Al-Jamzuri rahimahullah berkata, Fal-awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Yang pertama adalah idhar sebelum huruf-huruf lain pada al-halq. Ada 6 huruf tersusun perlu Anda tahu. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua ha, kemudian ain, ha,
lalu ghain dan kha. Jadi kenapa dikatakan al-idhar al-halqi yakni tenggorokan ya. Kenapa? Karena huruf-huruf yang 6 ini adalah huruf yang dari tenggorokan. Kemudian kita lanjut kepada huruf al-idhar al-halqi dan contohnya. Mari kita latihan. Jadi kuncinya di sini ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idhar, maka dibaca jelas. Contoh bacaan di sini sahabat Hamasa melihat ya. Kami contohkan bacanya. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Ya, nun sukun atau tanwin. Sementara di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf A, ya, atau mungkin hamzah, ya, huruf A. Maka kita baca jelas, ya, tidak membaca min atau tidak ditahan lama min. Cukup membaca biasa saja, tidak ada dengung, ya. Min ahlil kitab, ya. Coba sama-sama kita baca min ahlil kitab. Ya, kemudian contoh yang kedua, ketika ia fathatain bertemu dengan huruf A, maka juga dibaca jelas, tidak dibaca dengung, ya. Thayran ababil. Thayran ababil. Ya, di sini kita lihat baris 2 bertemu dengan huruf A. Mari sama-sama kita baca. Thayran ababil. Tidak dibaca dengung. Contoh, thayran. Ya. Tidak dibaca dengung, melainkan membaca jelas. Selanjutnya, ketika ia bertemu huruf H, ya, maka dibaca jelas juga. Di sini ada contohnya ketika ia bertemu, nun sukun bertemu huruf H. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Tidak dibaca dengung. Dan kalau misalnya dengung, salah membacanya. Contoh, fasalli li rabbika wan. Nah, itu salah membacanya ya. Karena idhar membacanya jelas. Yang kedua, ketika dhammah tain bertemu dengan huruf H. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Tidak dibaca dengung. Ya. Sama-sama kita baca. Narun hamiyah. Yang kedua, yang ketiga, ya. Jika bertemu dengan huruf kha, maka juga dibaca jelas, ya. Contohnya, wa amanahum min khawf. Di sini kita melihat ada nun sukun bertemu dengan kha, maka dibaca jelas, ya, atau membaca idhar. Min khawf, tidak dibaca mia. Mari sama-sama kita baca. Wa amanahum min khawf. Kemudian contohnya ya, ketika kathratain bertemu dengan kha. Ya, kathratain bertemu dengan kha, maka dibaca jelas. Kami contohkan. Mithqala dzarratin khaira. Ya. Mithqala dzarratin khaira. Dibaca rotin khaira. Tinnya jelas ya. Tidak dibaca dzarratin, ya. Mari sama-sama kita baca mithqala dzarratin khaira. Kemudian ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain, ya, huruf a, maka dibacanya jelas juga. Contoh bacaan, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yawma idzin 'anin na'im. Ya, kita lihat di sini
ketika kathratain bertemu dengan huruf ain. Dibaca jelas. Ya, tidak dibaca yauma idzin, tidak dibaca seperti itu. Mari sama-sama kita baca. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Contoh yang kedua, ya. Ketika nun sukun bertemu dengan ain, maka juga dibaca jelas. Khalaqal insana min 'alaqa. Min 'alaqa. Tidak dibaca min 'alaqa. Kalau baca seperti itu didengungkan maka salah bacaannya. Mari sama-sama kita ulangi. Khalaqal insana min 'alaqa. Ya. Contoh yang kelima, nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf gha, maka dibaca jelas. Contoh bacaan kami contohkan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Tidak dibaca dengung. Ya. Ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Ya. Mari sama-sama kita baca. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, di sini dhammahtain bertemu huruf gha. Kemudian jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ha, maka dibaca jelas. Contoh bacaan tahtihal anhar. Tahtihal anhar. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Mari sama-sama kita baca. Tahtihal anhar. Ya. Kemudian radhiyallahu anhum. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Radhiyallahu anhum. Ya, jelas tanpa ada dengung. Mari sama-sama kita baca. Radhiyallahu anhum. Ya, barakallahu fik. Alhamdulillah. Jadi di sini ada 3 ya yang perlu kita hafalkan dan perlu kita pahami. Jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ahakha, aghaha, maka dibaca jelas tanpa ada dengung. Jadi kuncinya para sahabat Hamzah harus mengetahui idhar itu dibaca jelas, ya, jangan ketukar. Idhar dibaca dengung misalnya gitu, ya, jangan ketukar. Ya, jadi idhar dibaca jelas tanpa ada dengung atau tanpa ada samar, ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.